Kalian tahu ANC atau Active Noise Cancellation? Jadi ANC adalah sebuah fitur di mana mikrofon bakalan nge-pick up low frequency noise dari suara sekitar yang kemudian dinetralisir sebelum akhirnya masuk ke telinga kita. Jadi secara teori fitur ANC ini sangat amat membantu ketika kita ingin deep listening atau analytical listening di tempat yang cukup ramai. Jadi kita nggak keganggu sama noise di sekitar. Terdengar seperti sebuah teknologi yang advance sekali. Karena memang iya sih, soalnya kebanyakan audio portable yang memiliki fitur ANC itu harganya mahal. Tapi kali ini gue kedatangan sebuah TWS dari Sonic Gear, yaitu Sonic Gear Earpump TWS 12 ANC yang mana harganya cuma Rp399.000, tapi dia punya fitur ANC. Jadi menarik banget buat dibahas apakah ANC di TWS ini semenarik itu. So, kita mulai aja reviewnya, tapi seperti biasa dari box dulu. Nah, jadi bentukan boxnya begini. Oke banget buat TWS di bawah 400.000 doang. Di sini dia bukanya dari samping dengan menggunakan cover magnet dan di dalamnya kita langsung disambut oleh TWS-nya dengan posisi earphone yang ada di luar dari charging case-nya. Untuk kelengkapannya di sini ada kabel Type-C buat ngecas, spare ear tips, dan buku-buku sakti. Jadi untuk bentuk dari si charging case-nya sendiri seperti ini. Bisa dibilang mirip sama AirPods Pro tapi nggak terlalu wannabe lah. Karena di sini Sonic Gear kasih aksen silver yang manis banget. Serius, ini keren sih. Terus di bawahnya ada tulisan TWS 12 ANC dan di bawahnya lagi ada satu buah lampu indikator yang bagusnya ini pakai warna putih. Detail yang diperhatikan banget sama Sonic Gear. Lanjut ke bawah ada satu buah port Type-C untuk ngecas charging case-nya dan diberi outer line warna silver yang senada dengan list tutupnya tadi. Mantep banget. Untuk materialnya sendiri di sini Sonic Gear menggunakan material plastik yang berasa solid dengan matte finish yang dipegangnya itu lembut banget. Mungkin untuk penggunaan jangka panjang bakalan kotor sih karena warnanya putih gini. Tapi so far selama gue pakai sekitaran 1 minggu ini masih aman-aman aja dan nggak kelihatan adanya baret-baret sama sekali. Nah, ketika kita buka charging case-nya, kita langsung disambut oleh kedua earphone-nya yang posisinya itu berdiri. Ada detail menarik juga di sini bahwa aksen silver pada tutupnya tadi nyambung sampai ke tempat di mana earphone-nya ini bersandar. Gokil men, putih ketemu silver kayak gini nih, ganteng banget sih. Terus untuk earphone-nya sendiri bentuknya seperti ini. Ya bentuknya cukup mirip dengan AirPods Pro tapi again tidak terlalu wannabe lah ya. Karena di bagian tangkainya ini ada shape yang cukup kaku, nggak full rounded kayak di AirPods Pro. Yang menarik di sini bahwa TWS 12 ANC ini punya touch control dengan permukaan yang sama dengan keseluruhan bodinya. Biasanya kan di TWS murah itu ada semacam badge atau aksen untuk membedakan permukaan touch controlnya. Menurut gue dengan desain seperti ini feel-nya jadi lebih premium sih. Untuk fungsi dari touch controlnya sendiri standar lah, dia bisa play pause dengan cara single tap, terus dia juga bisa next brief dengan cara double tap, kalau kanan next, kalau kiri brief, dan dia juga bisa masuk ke 3 mode dari normal mode, transparent mode, dan ANC mode dengan cara di hold selama 2 detik. Overall dari segi desain ini bagus sih, gue suka banget, simple, elegan dengan perpaduan warna putih silver yang cakep banget. Cuma ada satu hal aja yang agak disayangkan di sini, di mana pada tulisan serial number di charging case-nya ini menggunakan tempelan kertas. Ini sayang banget sih. Padahal kalau di print ke case-nya ngikutin tulisan lainnya bakalan lebih berasa premium lagi. Terus untuk build quality-nya juga termasuk bagus banget. Dipegangnya ini berasa premium. Buka tutup charging case-nya juga nikmat. Bahkan ini sampai ke ear tips-nya termasuk bagus loh. Karena dia berasa cukup lembut. Gue pernah cobain TWS yang harganya 1 juta lebih dan ear tips-nya itu kalah lembutnya sama si ear tips-nya TWS 12 ANC ini. Selain desain dan build quality yang bagus, TWS ini juga nyaman dipakai. Desain yang sleek tanpa lakukan aneh-aneh di bagian dalamnya bikin fit di kanal telinga gua. Angle dari nozzle-nya juga pas, nggak berasa nusuk meskipun dia bentukannya ini in-ear. Nah sekarang mari kita bicarakan masalah ANC-nya. Jadi sebelumnya udah sempat gue mention bahwa untuk masuk ke mode ANC-nya itu tinggal hold aja selama 2 detik, entah itu di earphone bagian kanan ataupun di bagian kiri. Dia ada 3 mode yang kalau nggak salah urutannya itu normal, transparan, sama ANC dan mengandalkan single command doang. Jadi dia defaultnya itu kan nyala dalam keadaan normal mode. Kalau kita pengen ke ANC itu kita harus lewat si transparent mode dulu. Kurang lebih kayak gitu. Dan setiap kali kita pindah mode itu dia bakalan ngasih semacam suara beep yang nadanya itu beda-beda. Jadi untuk memberitahu kita lagi ada di mode yang mana. Meskipun nggak ada mbak-mbak yang ngomong di sini ANC mode is activated, nggak ada yang kayak gitu ya. Cuman pakai beep doang. Tapi tone-nya itu nadanya tuh beneran beda-beda gitu. Jadi seenggaknya kita tahu lah kita lagi ada di mode apa. Bahkan sebenarnya kalau memang ambient kita lagi agak berisik ya, itu tanpa perlu dikasih tone beep, itu kerasa bedanya men. Dan ini yang bikin gua agak-agak kaget sih. Soalnya awalnya, sorry aja ya, untuk TWS harga 400 ribuan ada fitur ANC dan barangnya sebagus ini, gua kira ANC-nya itu bakalan tidak work well gitu. Ternyata pas gue cobain,
beneran bekerja gitu. Jadi ketika di normal mode itu sebenarnya ada passive noise cancellation dari si ear tipsnya karena dia bentukannya in ear, tapi suara sekitar memang masih agak masuk. Nah, ketika switching ke transparent mode itu jadi lebih transparan, suara sekitar jadi lebih masuk. Dan sebaliknya kalau kita masuk ke ANC mode itu suara sekitar jadi boom langsung hilang semua. Gue udah cobain berdiri di pinggir jalan, nggak pinggir jalan banget sih, agak-agak masuk dikit ya. Tapi seenggaknya udah cukup membuktikan lah bahwa ternyata suara kendaraan yang lewat itu nggak masuk di mode ANC-nya ya. Tapi gue mainin volumenya nggak kecil-kecil amat sih itu. Tapi masih di bawah 50%. Itu yang bikin gue agak takjub. Gue nggak bisa ngetes misalkan di konser gitu. Lagian skenarionya agak lucu sih kalau misalkan lu nonton konser nih ngapain bawa TWS gitu. Ya seenggaknya di konser kan agak berisik ya. Gue nggak tahu gitu kalau di konser ANC-nya bakalan kewalahan atau enggak. Tapi seenggaknya skenario di pinggir jalan menurut gue udah cukup membuktikan lah bahwa ANC di TWS ini work well. Oh ya, ketika ada di mode ANC, tentu saja konsumsi baterainya jadi sedikit lebih boros. Klaim dari Sonic Gear bahwa ketika di mode ANC ini, baterai dari earphone-nya bisa tahan hingga 5,5 jam di volume 50% dengan tambahan 22 jam dari charging case-nya. Sedangkan ketika di mode normal, baterainya bisa tahan hingga 6,5 jam di volume 50% dengan tambahan 24 jam dari si charging case-nya. Sudah cukup banget lah ya. Makanya Sonic Gear sampai nge-highlight masalah baterai ini di bagian depan box-nya, karena ya ini termasuk awet sih. Nah, kemudian untuk suaranya, dia punya bass yang termasuk gede, tapi in my opinion karakternya itu bagus karena dia nggak terlalu lebar dan nggak terlalu panjang juga. Jadi gue masih bisa nikmatin banget si bassnya ini. Sedangkan untuk midnya ya bagus sih bagus, tapi untuk vokalnya kurang detail aja. Dan bagi gue sendiri ini kurang nonjok di bagian upper midnya, rasanya itu kentang sekali. Kemudian untuk treble-nya bagus juga, detailnya ada dan nggak mengintimidasi juga. Jadi masih aman banget, nggak sampai nusuk-nusuk di telinga. Selain itu separasi dan soundstage-nya juga udah termasuk bagus. So, jadi segitu aja sedikit review dari gua tentang Sonic Gear Earpump TWS 12 ANC ini. Harganya udah beberapa kali gua sebutin, cuma 399.000 aja. Linknya seperti biasa bakalan gua simpan di deskripsi di bawah. Overall ini TWS emang bagus sih, gampang banget buat gue rekomendasiin. Meskipun suaranya menurut gue tergolong biasa aja, maksudnya bagus sih bagus, tapi tidak ada sesuatu yang spesial atau bikin gue impress kayak fitur ANC-nya yang ternyata untuk TWS yang harganya cukup murah ini ANC-nya bekerja dengan baik. Tapi masalah suara ini balik lagi ke selera sih. Bagusnya bukan cuma fitur ANC doang yang bikin gue impress ke TWS ini, tapi malah hampir dari semuanya, dari mulai desain yang bagus, build quality-nya bagus, sama satu lagi masalah kenyamanannya juga yang ternyata ya dipakai lama tuh nyaman karena fittingnya oke banget sih. Oh ya, dan satu lagi, TWS ini tidak di branding sebagai gaming TWS. Jadi tidak ada yang namanya mode low latency dan lain-lainnya. So, delay-nya masih berasa. Kalau kalian pakai gaming ini gue tidak rekomendasikan karena delay-nya beneran berasa. Mungkin standar kayak TWS Bluetooth versi 5 ya, di sekitaran 100 sampai 300 millisecond by angkanya, tapi ya secara realita ya kalian juga harusnya yang pernah merasakan audio portable pakai Bluetooth versi 5 tanpa low latency ya kurang lebih delay-nya segitu sih. Jadi kalau untuk gaming-gamingan no, ini targetnya menurut gue untuk daily aja sih. Daily kayak dengerin musik, nonton film, nonton YouTube, atau misalkan telepon video call yang kayak gitu-gitu. So segitu aja reviewnya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.